Iya, gak habis-habis ngomongin Liverpool ya, dimana Liverpool akhirnya menjuarai Liga Inggris. Sangat bangga ya, sebagai fans Liverpool gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue Ajay, gue si netizen yang suka membahas bola. Musim Liverpool sudah berakhir meskipun masih ada 4 pertandingan, tapi Liverpool sudah mendapatkan hasil di semua ajang yang sudah diikuti. FA Cup gagal, Carabao kalah di final, UCL kalah di 16 besar lawan PSG ya, kekalahan yang sangat menyakitkan. Kekalahan yang cukup mengejutkan juga sebenarnya. PSG tiba-tiba gila mainnya ya, Dembele tiba-tiba menggila. IPL juara. Itu adalah hasil dari Liverpool di 4 ajang yang diikuti. Oke, dan so far kalau gue menilai Arne Slot so far di satu musim ini, gue kasih nilai 8,5. Ya, gue kasih nilai 8,5. Kenapa? Karena menurut gue Arne Slot berhasil perform dengan tim yang ditinggalkan oleh pelatih lain. Ya, dan Arne Slot menurut gua tidak egois. Kenapa gue bilang tidak egois? Karena sebenarnya Arne Slot itu punya cara sendiri ya kan, sebenarnya. Punya cara sendiri dalam meramu tim, seperti di klub lamanya ya di Belanda. Itu kan sebenarnya gaya bermainnya berbeda dengan di Liverpool. Di Liverpool ini kan sudah terbiasa dengan 4-3-3. Sudah terbiasa dengan permainan cepat, sudah terbiasa dengan gegenpressing. Tapi kan kalau di Belanda mainnya kan sangat organisasi ya, sangat organisasi, kemudian sangat tidak terlalu cepat, tidak terlalu cepat gitu kalau di Belanda, pengambilan keputusan dan segala macamnya gitu ya. Tapi ketika Arne Slot datang ke Liverpool, Arne Slot tuh tidak merubah banyak tim yang sudah ada. Bentuk tim yang sudah ada tuh tidak dirubah. Bermainnya tetap cepat. Namun sedikit aja di-adjust, di mana datang seorang Ryan Gravenberch. Ryan Gravenberch kan sebelumnya tidak terpakai di eranya Klopp ya, bisa gue bilang cadangan lah. Masuk Ryan Gravenberch, masuk Cody Gakpo. Ya, sedikit aja di-adjust supaya permainan taktis yang kita tahu, permainan taktis yang biasa menjadi ciri khas dari sepak bola Belanda ini tidak hilang. Makanya masuk Gravenberch, masuk Gakpo yang sudah terbiasa dengan permainan taktis. Dan terbukti di tengah terutama ini kerasa banget. Gravenberch itu bermainnya sangat taktis, sangat wise, sangat disiplin. Dan menurut gua Gravenberch juga salah satu pemain kunci yang membuat Liverpool sekarang super solid. Karena Ryan Gravenberch sudah terbiasa dengan permainan taktis, permainan kreatif gitu ya, sehingga permainan Liverpool meskipun masih cepat, tapi patternnya jauh lebih jelas dibanding Jurgen Klopp. Kalau Jurgen Klopp itu kan mainnya sangat cepat ya, sangat cepat gegen pressing, di mana opsi passing dari musuh itu ditutup habis-habisan, kemudian dapat bola langsung strike ke depan, langsung strike ke depan, langsung strike ke depan. Itu caranya Jurgen Klopp. Makanya Firmino, Mane, Salah. Kita lihat counter attack-nya Liverpool di era Jurgen Klopp kan jauh lebih berjalan dibanding counter attack eranya Arne Slot. Meskipun di era Arne Slot juga counter attack-nya bagus ya, permainan cepat itu tidak hilang. Tapi kalau melihat gaya mainnya Arne Slot kan lebih banyak pegang bolanya. Kalau Liverpool eranya Jurgen kan sedikit jarang pegang bola. Itu ya, selalu kadang membiarkan pemain lawan untuk mengambil inisiatif gitu ya. Atau kalau eranya Jurgen itu kan selalu memindahkan dari kanan ke kiri, kiri ke kanan gitu ya, atau langsung strike ke depan gitu ya. Itu adalah eranya Jurgen Klopp. Tapi di eranya Arne Slot, pemain ini jauh lebih rapi, organisasi ini jauh lebih rapi, sehingga pemain-pemain yang ada itu kan jadi punya job desk sendiri-sendiri kan. Nah itu makanya pemain-pemain di eranya Arne Slot ini lebih keangkat. Kenapa?
karena potensi mereka jadi jauh lebih maksimal. Szoboszlai, kemudian Gravenberch gitu ya. Nah, yang menjadi disaster menurut gue adalah lini belakang justru. Karena sekarang Liverpool tidak lagi mengandalkan wingback sebagai otoritas serangan, dimana kan biasanya kalau permainan taktis itu kan semuanya memiliki peran sendiri-sendiri, tidak menonjol seperti di eranya Jurgen Klopp. Di eranya Jurgen Klopp itu kan TAA dan Robertson selalu menjadi pilar yang paling penting. Jadi kalau TAA Robertson drop, satu tim akan drop. Itu eranya Jurgen Klopp. Tapi kalau di era ini, meskipun TAA ngedrop, Robertson ngedrop, atau siapapun ngedrop, permainan akan tetap berjalan karena bermainnya jauh lebih taktis, jauh lebih terorganisir. Jadi siapapun yang mengisi, selama dia menjalankan job desk-nya, itu tidak akan jadi masalah. Yang menjadi masalah di Liverpool tahun ini adalah burnout aja kalau menurut gua. Kedalaman squad tidak terlalu bagus. Kedalaman squad tidak terlalu bagus, sehingga pemain-pemain yang cedera kayak TAA atau Gravenberch kan menurun ya. Gravenberch di akhir-akhir itu menurun. Itu tidak ada penggantinya. Kalau dipikir-pikir Gravenberch kalau diganti Endo, permainan akan berubah. Makanya kedalaman squad menjadi PR Liverpool di musim depan. Permainan luar biasa sudah ditunjukkan Arne Slot dengan tidak banyak merubah permainan, hanya men-switch sedikit, men-adjust sedikit dari permainan yang super ngepres menjadi permainan yang jauh lebih taktis. Ya, jauh lebih terorganisir. Hanya meng-adjust sedikitnya itunya, tapi kecepatan permainan tetap tidak berbeda, tidak berubah. Dan ini menurut gua adalah salah satu keuntungan juga, ditambah Salah on fire. Salah on fire menurut gue juga adalah nilai tambah. Dan sekarang Salah memperpanjang kontrak, yang artinya Arne Slot ini punya 2 tahun lagi untuk menghadirkan trofi-trofi baru untuk Liverpool. Karena Salah dan Van Dijk masih ada di tim ini, kerangkanya masih ada, Gravenberch juga masih ada, komposisi tim masih sama. Kan yang rencananya akan dijual itu kan tidak banyak ya. Kemungkinan TAA katanya masih dirumorkan pindah. Jadi TAA, Jota, Nunes katanya yang bakal pergi ya. TAA, Jota, Nunes, kemudian siapa lagi rencananya tuh? Tsimikas, 4. Jadi cuma 4 katanya yang akan dimana Robertson katanya tetap akan dipertahankan ya. Meskipun nanti ada Kerkes, mungkin Kerkes akan jadi pemain utama, Robertson akan menjadi pelapisnya. Gue rasa itu lebih wise karena pemain senior, bisa dibilang Robertson ibaratnya sangat baik untuk ruang ganti. Pemain senior itu kan sangat baik untuk ruang ganti ya, sangat wise untuk ruang ganti gitu. Jadi kemungkinan Tsimikas akan dikeluar. Sisanya menurut gue sudah tidak ada yang perlu dirubah. Tinggal kedalaman menurut gue yang harus dirubah. Kedalaman dimana menurut gue di lini belakang masih butuh 3 pemain, gelandang butuh 1 pemain. Depan Jota dan Nunes butuh pengganti. 1 pemain yang versatile, 1 striker murni. Striker murni bisa siapa aja gitu ya. Kayak gitu. Jadi menurut gue hanya itu aja. Sisanya kekuatan Liverpool sejak awal musim udah ngegas, Salah udah ngegas gitu ya. Dias itu sebenarnya bagus ya, tapi dia agak sedikit keganggu dengan masalah pribadinya. Dias ngegas, Gakpo juga ngegas dari awal ya. Gravenberch udah langsung ngegas, udah langsung bagus dari awal. Sisanya adalah, ini gue harapkan rumor-rumor yang datang ke Liverpool tuh bener ya, kayak Frenkie de Jong katanya mau datang. Itu Frenkie de Jong bagus banget loh. Permainannya kan taktis sekali Frenkie de Jong itu. Sangat efektif kan Frenkie de Jong itu mainnya. Akan sangat cocok menurut gue. Kemudian Xavi Simons katanya, tapi Xavi Simons masih sekedar rumor biasa karena dia memperpanjang kontraknya ya. Jadi maksudnya dia permanen, kan udah nggak di PSG ya, dia permanen di klubnya, jadi akan susah kayaknya Xavi Simons. Kemudian siapa ya, Kerkes yang paling mungkin ya, Kerkes dari Bournemouth gitu ya. Kemudian katanya Justin Kluivert juga diincar katanya, tapi kita nggak tahu ya soal Justin Kluivert, karena Justin Kluivert ini kan tabrakan dengan McAllister dan Szoboszlai ya. Di posisinya dia udah ada McAllister dan Szoboszlai. Jadi kalau datangin Justin Kluivert, gue rasa ya bagus-bagus aja. Cuman siapa yang akan jadi starter gitu ya?
agak membingungkan. Menurut gue lini belakang sih, Schlotterbeck, Kerkes, dan satu lagi menurut gue adalah pemain bek kanan. Bek kanan ini gue nggak tahu siapa yang mungkin, dan belum ada rumor yang kuat juga siapa bek kanan. Itu aja menurut gue dari Liverpool. So far Liverpool sudah luar biasa dengan squad segini. Sebenarnya Liverpool itu tidak ada dalam daftar kontender juara sebenarnya di awal musimnya, karena banyak yang meragukan bahwa permainan yang sangat berbeda dari Jurgen dan juga cara mainnya Arne ini akan membuat Liverpool ini kayaknya nggak akan bersaing di perebutan juara di 4 ajang, tapi ternyata bersaing di 3 ajang. Jadi ini udah good start banget, 8,5 dari 10. Mudah-mudahan tahun depan bisa 9 atau 10. Mudah-mudahan nambah lagi 1 gelar atau 2 gelar, jadi bisa dapat 3 atau 2 gelar semusim ya. Jadi mulai sekarang gua believe dengan Arne Slot. Seenggaknya sampai 2 tahun ke depan, sampai Salah dan Van Dijk pergi dari Liverpool, karena gue yakin Salah dan Van Dijk setelah ini nggak akan memperpanjang ya, karena sudah terlalu ngedrop ya. Kalau udah umur 36, 37 itu sudah terlalu rentan cedera ya. Kalau kalian lihat sekarang Lewandowski di Barca, dia kan sebenarnya pemain yang jarang cedera, tapi sekarang dia udah 35 tahun, 36 tahun gitu ya, sudah mulai rentan cedera, sering cedera. Gitu kurang lebih ya tentang keberhasilan Liverpool di musim ini. Jadi luar biasa Arne Slot. Gue sangat respect dengan Arne Slot. Bisa ibaratnya, gue kan tidak berekspektasi pada pelatih ini sebenarnya dari awal. Tidak berekspektasi sama sekali, tapi tiba-tiba ngegas di liga. Gue kaget, terus terang. Gue kaget bener. Karena menurut gue justru yang gue diprediksi gue di awal itu Arsenal yang akan juara, karena gue udah yakin City akan turun. Kenapa? Karena KDB-nya turun. Nyawa dari City itu bener-bener ke Kevin De Bruyne-nya, tapi Kevin De Bruyne-nya gue yakin turun. Gue yakin City akan turun, tapi gue prediksi Arsenal yang akan juara awalnya. Dan gue prediksi juga awalnya Chelsea yang akan runner up. Liverpool itu 3 atau 4 lah perebutan UCL, tapi ternyata Liverpool bisa ngegas sampai peringkat 1. Gue juga nggak ngerti kenapa Chelsea tiba-tiba turun ya di akhir-akhir. Di paruh kedua Chelsea menurun, padahal secara kualitas permainan dan pelatihnya Enzo Maresca itu bagus. Enzo itu bagus loh, padahal Maresca itu menurut gue adalah salah satu pelatih bagus gitu. Jadi gue nggak ngerti apa yang terjadi dengan Chelsea ya. Padahal pemain-pemainnya juga banyak, kedalaman squad juga bagus. Itu bisa-bisa aja tuh, itu tim diramu jadi bagus. Gitu kayak Enzo ini kan, Maresca itu kan pintar mengambil resiko sebenarnya, pelatih yang pintar mengambil resiko. Tapi entah kenapa di Chelsea dia terlalu banyak bongkar pasang pemain gitu. Jadi tidak terbentuk secara utuh kerangka timnya menurut gue Chelsea itu. Jadi bermainnya tuh tidak konsisten sama sekali. Jadi kayak tiba-tiba Sancho bagus, tiba-tiba Sancho-nya jelek, tiba-tiba Neto bagus, tiba-tiba Neto-nya jelek. Jadi terus aja gitu gelombang dari Chelsea itu. Jadi tidak konsisten di liga. Ini sangat disayangkan menurut gue. Jadi seolah-olah Maresca itu belum mendapat komposisi tim yang bulat. Dan ya gue harapkan Chelsea masih seperti itu ya sampai tahun-tahun ke depan. Karena menurut gue Chelsea ini potensi yang sangat berbahaya kalau menurut gue. Bisa jadi kontender juara harusnya Chelsea ya. Gue tidak menghitung Manchester City. Dan sampai tahun depan pun gue tidak menghitung Manchester City. Terus terang. Karena murni kualitas pemain. Kecuali kalau Manchester City bisa menghadirkan 3 pemain yang bisa menggantikan peran satu Bernardo Silva. Karena Bernardo Silva sudah sangat menurun. Kedua, perannya Kevin De Bruyne ya. Yang ketiga adalah lini belakang karena Ruben Dias nggak ada temannya, Stones udah jelek, Akanji udah jelek, Kusanov masih terlalu muda ya, dan Guardiol akhir-akhir ini sering dipakai di bek kiri. Jadi City kalau nggak bisa menambal 3 posisi itu, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, dan juga lini belakang penggantinya Ruben Dias yang bisa ball playing defender ya. Ini gua rasa City nggak akan lagi masuk gelar
nggak akan lagi masuk ke ranah juara sih tahun depan. Susah. Apalagi kalau penggantinya KDB ini nggak ada. Gitu. Kecuali kita lihat ya, nanti kan katanya mau ada Florian Wirtz atau siapa. Nah, kalau mereka salah satu datang, City akan kembali ke turnamen juara. Tapi kalau KDB nggak ada penggantinya, susah. Nggak bisa, karena Haaland bukan Ronaldo. Ronaldo kan bisa gocek sendiri, bisa ngegolin sendiri, atau Messi gitu ya. Haaland tuh bukan Messi yang bisa gocek sendiri, ngegolin sendiri, create chances sendiri gitu ya. Haaland tuh nggak bisa. Haaland itu bukan create chances. Haaland itu cuman goal scorer doang. Jadi Haaland tetap butuh seorang create chances. Tetap butuh orang yang bisa ngasih kipas-kipas yang memudahkan dia untuk mencari ruang untuk mencetak gol. Oke? Itu soal Premier League musim ini ya. Liverpool juara.